Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan Multi Alam, guru SLB ABD Negeri Kedung Kandang, Kota Malang. Saya mengikuti lomba IJIS dengan judul Gemini Sahabat Tunanetra atau disingkat Gamistra. Jadi pembelajaran tunanetra untuk hambatan penglihatan kita menggunakan Gemini AI sebagai model untuk membantu anak tunanetra membaca buku. Terima kasih. Salam luar biasa. Saat ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Coba Danesa dibaca bukunya dengan menggunakan aplikasi Gemini. Gemini, tolong bacakan buku ini dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa menggunakan kata-kata tambahan. Tentu, saya akan membacakannya. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Menata ruang kelas agar menyenangkan. Ciptakan pengalaman belajar yang optimal. Ruang kelas hanyalah sebuah tempat, tetapi juga lingkungan yang sangat mempengaruhi motivasi dan kenyamanan murid. Dengan penataan yang tepat, ruang kelas bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan menginspirasi, mendorong semangat belajar serta interaksi positif. Dinding kelas sebagai media pembelajaran visual. Dinding kelas adalah kanvas yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses belajar. Lengkapi dinding dengan berbagai media pembelajaran visual, seperti poster, misalkan rumus matematika, daftar kosakata baru, atau urutan langkah-langkah percobaan sains. Display, pajang hasil karya peserta didik. Gambar ini memberikan rasa bangga dan bermanfaat, bisa memudahkan. Hai Gemini, tolong bacakan teks ini dari awal sampai akhir. Baik, saya mulai ya. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Menata ruang kelas yang menyenangkan. Ciptakan lingkungan belajar yang optimal dengan menata ruang kelas agar terasa nyaman, bersih, dan mudah dijangkau mata peserta didik. Hindari penataan kelas yang kaku seringkali menghambat kolaborasi dan interaksi. Sesuaikan penataan kelas dengan kebutuhan belajar yang akan dilakukan. Berikut beberapa contohnya. Format klasik baris dan kolom. Cocok untuk penjelasan materi secara frontal, presentasi guru, atau tes individu. Meskipun tradisional, format ini tetap relevan untuk beberapa jenis kegiatan. Kemudian, pembelajaran dinding sebagai media pembelajaran visual. Penting karena kelas sebagai media pembelajaran visual seperti poster yang menarik dan mudah dipahami. Misalnya, peta, daftar kosakata, atau urutan langkah-langkah percobaan sains. Karya peserta didik baik berupa hasil karya, proyek, atau gambar busana yang dibuat bisa menambahkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap ruang kelas mereka. Kemudian, kalender atau jadwal pelajaran. Visualisasikan konsep akademik atau jadwal pelajaran agar lebih mudah dicerna. Pendidik bisa menyiapkan peta konsep atau jadwal yang akan mereka lakukan. Fleksibilitas penataan kursi. Banyak hal yang bisa dibuat dinding terlihat seolah bisa diubah menjadi berbagai aktivitas belajar. Penataan kursi yang kaku seringkali menghambat kolaborasi dan interaksi peserta didik. Pendidik bisa memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan. Berikut contohnya. Terakhir, format kelas seperti yang dijelaskan di awal. Apakah ada bagian yang ingin Anda pendengarkan kembali? Dari dua percobaan antara Nada dan Danesa, kendalanya sama ya, sinyal. Semakin buruk sinyalnya, suara Gemininya semakin jelek. Ya. Danesa, Iya, gimana suara Gemininya? tadi suaranya kayak agak serak gitu. Nah, agak serak. Semakin lama semakin habis suaranya ya. Iya. Itu kendalanya ada di sinyal. Semakin buruk sinyal kita, suaranya Gemini semakin jelek. Nanti kalau sinyalnya naik lagi, bagus, dia akan jadi stabil lagi. Itu ya. Kalau tadi Gemini, tolong perlihatkan gambar ini. Saya bisa melihat seorang wanita mengenakan kacamata, hijab berwarna coklat, dan baju bermotif, sedang duduk di sebuah kursi kayu. Di sekelilingnya terdapat beberapa meja dan kursi lain di dalam ruangan kelas. Di dalam ruangan itu ada seorang wanita mengenakan hijab dan pakaian berwarna coklat, dan seorang pria berbaju putih. Demikian pelajaran bahasa Indonesia hari ini, dan anak-anak sudah bisa membaca buku dengan bantuan Gemini Live atau Gamistra, Gemini Sahabat Tunanetra.